Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu di sini adalah Cika Ananda Noviantisa. Kalian bisa memanggil Ibu Bu Cika ya. Kemudian sebelum kita mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional sebagai wujud sikap untuk menumbuhkan sikap nasionalisme pada diri kalian ya. Untuk itu marilah kita berdiri anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional. Di sini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali anak-anak. Pada pembelajaran kita pertemuan pertama kali ini, yaitu materinya adalah mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada materi kita kali ini, diharapkan kalian dapat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang kemudian menunjukkan sikap yang mencerminkan kejujuran dan kedisiplinan terhadap dinamika Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Kemudian menganalisis perkembangan dinamika Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa dan mendiskusikan secara berkelompok dan menyaji hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Dalam pembelajaran kita kali ini, Ibu akan memberikan kalian motivasi untuk selalu tetap semangat belajar, karena dalam setiap pertemuan, Ibu mengharapkan kalian dapat memahami sebuah wawasan. Untuk itu, di sini kalian harus selalu rajin membaca tentang materi untuk menumbuhkan wawasan pengetahuan kalian. Nah, kita kembali lagi ya, pada saat kalian kelas 7 dan kelas 8, kalian telah mempelajari materi yang berkaitan dengan adanya kedudukan Pancasila. Pada kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada kelas 8, kalian telah mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk itu di sini Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Penerapan dari nilai Pancasila yang sila pertama itu apa yang kalian ketahui? Ayo, ada yang bisa menjawab? Silahkan tunjuk tangan. Iya, Winda. Pergi ke rumah ibadah Iya. sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, lalu berbuat baik kepada sesama manusia. Iya, betul. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan, Vidya? Ya, pintar-pintar sekali ya kalian. Kemudian kita akan membahas mengenai tentang materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk itu, mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, tentu kalian sudah mengetahui mengenai makna dari Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Winda, Pancasila sebagai dasar negara itu mempunyai makna yang seperti apa ya? Menurut saya, sebagai dasar negara berarti Pancasila ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu lebih ke pandangan hidup bangsa. Vidya bisa Vidya, menurut Vidya, makna dari Pancasila sebagai dasar negara itu yang seperti apa, Vidya? Oh, bisa. Terus?
Ya, di sini Ibu akan menambahkan ya, selain sebagai pelaksanaan pemerintahan, Pancasila sebagai dasar negara dapat digunakan sebagai mengatur dalam penyelenggaraan sebuah negara. Kemudian, pada makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, adakah yang bisa menjawab? Silahkan tunjuk jari. Tadi saya bilang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya sila keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh umat, berarti di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dapat menerapkannya dengan adanya musyawarah, terus juga berkumpul seperti itu, Bu. Ya, bagus. Kamu ternyata belajar ya, Winda, sebelum bertemu Ibu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kalian ya mengenai materinya. Silahkan kalian perhatikan PowerPoint yang Ibu tayangkan ya. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama itu ada masa awal kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1959, kemudian masa Orde Lama yaitu 1959 hingga 1966, kemudian masa Orde Baru yaitu 1966 hingga 1998, dan yang terakhir adalah masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang ya. Kemudian pada masa awal kemerdekaan, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu menghadapi berbagai ancaman. Untuk itu, maka sejak awal kemerdekaan itu seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri, yang karena pada saat itu Indonesia baru saja mengalami kemerdekaan yang lepas dari adanya penjajahan, dari belenggu penjajah, dengan tetap berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Kemudian pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Namun dalam berbagai masalah tentu ada upaya untuk menyelesaikannya, yaitu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan tentunya pada penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya ada pemberontakan Partai Komunis atau PKI yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi paham komunis. Dengan kata lain, pada pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila menjadi paham komunis. Akan tetapi pada akhirnya pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan. Kemudian yang kedua, adanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dengan tujuan utama yaitu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara menggunakan syariat Islam. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang merupakan RMS itu sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang berdiri pada tanggal 25 April 1950 dengan adanya pulau-pulau terbesar di dalamnya yaitu Seram, Ambon, dan Buru. Kemudian adanya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venje Semual pada tahun 1957 hingga 1958 di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu pada saat pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, karena pada saat itu Soekarno sudah tidak bisa diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadinya ketimpangan sosial. Kemudian ada APRA atau yang sering disebut dengan Angkatan Perang Ratu Adil, di mana Angkatan Perang Ratu Adil itu merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Kemudian gerakan APRA ini didirikan dengan bertujuan untuk
mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Kemudian ada perubahan pada bentuk negara dan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, pada akhirnya hal tersebut menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah itu mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959. Dan untuk itu pada akhirnya periode ini dasar negaranya tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang tidak menjamin stabilitas pemerintahannya. Kemudian masa Orde Lama disebut sebagai demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin itu sebuah demokrasi yang pemikiran dan keputusannya itu didasarkan berpusat pada pemimpin negara. Karena pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin tersebut pada saat pemimpin Presiden Soekarno itu adanya banyaknya gerakan separatis yang dapat menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering adanya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet itu tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Kemudian pada masa Orde Baru itu era demokrasi terpimpin itu di bawah pimpinan Presiden Soekarno yang mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa pada tanggal 30 September 1965 yang kemudian disinyalisir dijalani oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kemudian pada periode ini berupaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Kemudian periode ini pada kebebasan berpolitik dan kebebasan pers itu dibatasi, tidak bisa sewenang-wenangnya. Kemudian masa reformasi. Pada masa pemerintahan pada periode ini, era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian munculnya gerakan yang merongrong kemurnian pada nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Kemudian selesai untuk pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Nah, setelah Ibu menjelaskan materi, silakan kalian berkelompok, membentuk kelompok kecil ya, dari 2 orang. Di sini Ibu akan meminta kalian untuk menganalisis salah satu contoh kasus penyimpangan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan tadi hingga akhir masa Orde Baru ya. Di sini Ibu hanya meminta satu contoh saja, kalian menganalisis satu penyimpangan dan Ibu beri waktu kalian mengerjakan selama 10 menit. Setelah itu nanti kalian untuk mempresentasikan ke depan kelas. Berdiskusi. Sudah selesai? Ya, sudah, Bu. Kalau sudah, kalian perwakilan dari anggota kelompok untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan secara singkatnya saja. Tidak usah panjang-panjang karena waktunya kita tidak memadai. Untuk itu silahkan secara singkat saja perwakilan. Vidya atau Winda? Ya, saya, Bu. Ini yang saya presentasikan duanya. Yang salah satu contoh penyimpangannya saja. Kalian, Oh, yang menganalisis itu ya. iya, secara singkat saja. Jadi salah satu contoh adalah peristiwa yang terjadi yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, Bu, pada tanggal 18 September 1948, dipimpin oleh Musso yang bertujuan untuk mengganti paham ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis.
selain PKI, pemberontakan ini berisi partai politik beraliran kiri lainnya yang terhimpun dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat, di mana pemberontakan ini berakhir pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 1948 dengan direbutnya kota Madiun oleh PMI beserta tewasnya Musa Manoa, pemimpin pemberontakan itu. Sudah selesai? Inilah analisis satu penyimpangan awal kemerdekaan sampai Orde Lama. Bagus Winda, hasil analisisnya. Itu sudah saya kumpulkan. Silakan dibawa dulu. Oh ya. Kemudian setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya, di sini saya akan memberikan kalian masing-masing peserta didik adalah satu pertanyaan untuk saya ambil sebagai nilai lisan kalian ya. Untuk itu silahkan saya akan menunjuk, bentar ya. Saya akan menunjuk video untuk menyebutkan satu saja kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Satu saja. Kelebihan dan kelemahan Pancasila pada masa Orde Baru. Orde Baru. Apa ya Bu? Kelebihannya, kelemahan dulu. Pada masa Orde Baru itu banyak terjadi penyimpangan KKN Bu. Ya, Itu kelebihannya. kalau kelebihannya nggak tahu Bu. Oke, kelebihannya bisa angka pengangguran semakin menurun ya. Terus kemudian saya ingin bertanya kepada Winda. Sebutkan satu kelemahan dan kelebihan Pancasila pada masa Orde Baru. Satu saja yang kamu ketahui. Kelemahannya banyak terjadi pelanggaran HAM. Terus kelebihannya berhasil mencanangkan program KP. Bagus. Kemudian setelah kalian Ibu ambil nilainya, nanti untuk hasil diskusinya dikumpulkan pada saat akhir pembelajaran ya. Kemudian di sini saya akan mengajak kalian untuk menyimpulkan materi pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu, khususnya di masa periode awal kemerdekaan itu terjadi berbagai banyak ancaman ya. Untuk itu Indonesia selalu untuk tetap mempertahankan. Kemudian jika kita sebagai warga negara Indonesia tidak mewaspadai adanya hal tersebut, maka ancaman-ancaman tersebut yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri itu akan terus berdatangan. Untuk itu kita selalu senantiasa untuk selalu mewaspadainya. Kemudian saya ingin menyampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, untuk saya berharap pada pertemuan untuk berikutnya kalian lebih aktif kembali ya untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan, kemudian dapat lebih bersemangat kembali. Masih pagi ya, jangan pada loyo. Tetap sebelum kalian masuk pada pembelajaran tetap harus sarapan terlebih dahulu. Kemudian sebelum saya memberi penugasan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya menutup pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan penugasan kepada kalian yang sifatnya adalah individu yang kalian kerjakan di rumah ya. Di sini sudah ada perintahnya, kalian menganalisis kembali kasus yang berbeda dengan kelompok yang tadi kalian sebutkan. Di sini sudah ada petunjuk dan langkah-langkahnya. Jika kalian belum paham, kalian bisa menanyakan kepada saya ya. Penugasan ini kalian kumpulkan pada minggu pertemuan selanjutnya ya. Dikerjakan secara individu ya. Setelah itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.